Ada pertanyaan dari sebagian orang, apa betul Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i? Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid dan berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka jawabannya, iya. Apa buktinya? Riwayat-riwayat yang ada dalam kitab ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam teks ini, Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang pakar dari sekian para pakarnya ilmu fikih di masanya. Beliau juga menjadi da'i atau orang yang mengajak kepada Allah dan pada sunnah nabinya. Berangkat dari hal itu, banyak sekali murid-murid yang telah diajar oleh beliau menjadi murid-murid yang mulia. Bahkan setelah masa Imam Asy-Syafi'i, murid-murid beliau menjadi menara yang dijadikan pijakan oleh umat berikutnya. Bahkan dalam athar ada penjelasan, pada satu waktu Imam Asy-Syafi'i ini berkata, "Kharajtu min Baghdad, aku keluar dari kota Baghdad, wa ma khalaftu fiha afqaha, dan di kota Baghdad itu aku tidak menggantikan pada sosok yang lebih faqih, wala awra'a, wala azhada, wala a'lama, dan sosok yang lebih wara', lebih zuhud, lebih alim, wala ahfadha, dan yang lebih banyak hafalannya min Ibni Hanbalin dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal." Ini bukti bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i mengakuinya, punya posisi khusus dalam pandangannya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Sebagian ulama berkata, pada satu waktu aku ini melaksanakan ibadah haji bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian aku singgah bersamanya di satu tempat. Kemudian di waktu pagi Imam Ahmad bin Hanbal ini berangkat keluar. Setelah itu aku, katanya perawinya. Kemudian setelah itu aku mengelilingi masjid. Ternyata saya tidak menemukan Imam Ahmad bin Hanbal di majelisnya Ibnu Uyainah dan juga di majelis ulama yang lain. Jadi di tempat-tempat majelis ilmu, baik majelisnya Ibnu Uyainah dan juga yang lain, ini ternyata aku tidak menemukan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya, ternyata hatta wajadtuhu jalisan ma'a Arabi. Ternyata saya menemukan beliau sedang duduk, ngaji, bermujalasah di majelis ilmu bersama orang Arabi. Lalu kemudian aku berkata, "Wahai Aba Abdillah, kamu telah meninggalkan majelis ilmunya Ibnu Uyainah, dan kamu malah datang ke tempat ini." Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab orang tadi, "Uskut, diam. Innaka in fataka hadithun bi'uluwin wajadtahu binuzulin." Kamu tahu, jika kamu ketinggalan hadis dari riwayat yang ulu, maka kamu akan menemukan hadis dengan riwayat nuzul. Maksudnya bagaimana? Ibnu Uyainah ini adalah termasuk muhaddits yang masyhur. Kemudian hadis ulu ini adalah hadis yang perawinya sedikit. Kemudian nuzul, hadis yang perawinya banyak. Hadis ini semakin ke atas sebenarnya kan perawinya semakin sedikit. Jadi seolah-olah beliau ini, kalau kamu ketinggalan dari riwayatnya Ibnu Uyainah, kan kamu bisa mengaji pada muridnya. Lau fataka Ibnu Uyainah ta'khudhu haditha Bani Uyainah min talamidh Bani Uyainah. Kalau kamu ketinggalan hadisnya Imam Ibnu Uyainah, maka kamu bisa mengambil hadis itu melalui jalur murid-murid beliau. Wa in fataka aqlu hadha, tapi jika kamu terlewati dengan akal ini. Siapa yang dimaksud dengan akal ini? Ay Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Akhafuka alla tajidahu, saya malah takut kamu tidak bisa menemukannya.
Ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillahi min hadzal fata. Saya tidak menemukan seorang pun yang lebih memahami tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, lebih faqih tentang Al-Quran min hadzal fata dibandingkan pemuda ini. Qultu man hadza. Lalu perawi itu mengatakan, siapa ini? Qala, Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bagaimana sosok Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid Imam Asy-Syafi'i dan diakui olehnya. Semoga kita termasuk santri-santri yang diakui oleh guru-guru kita, masyaikh-masyaikh dan kiai-kiai kita semuanya. Dan semoga ilmu yang kita kaji bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.